Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa pada hari ini, hari Senin, dan kita bersyukur kalau kita kembali melakukan aktivitas kita, di mana kita boleh bekerja kembali, usaha, studi kita, kegiatan, dan lain sebagainya. Namun hari ini kembali kita akan dengar renungan harian pada hari ini. Sebelumnya mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan hari ini, di mana kami boleh menikmati masa-masa liburan kami, dan hari ini hari yang terindah sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk kembali diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang membawa kami hidup di dalam kemenangan, dan firman-Mu yang membuat kami menerima terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman. Haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan di dalam Kejadian pasal yang ke-6, di mana di sini kita bisa melihat setelah menciptakan segala sesuatu sampai ini ada satu keturunan, dan ternyata bumi dipenuhi luar biasa, manusia luar biasa bertumbuh, manusia luar biasa berkembang. Tetapi satu hal yang sangat menyakitkan, di mana menyakitkan hati Allah, di mana mereka mulai memberontak, mulai tidak ada aturan dan lain sebagainya, sehingga melalui kenyataan itu murka Allah sangat-sangat marah sekali. Murka Allah kelihatan nyata untuk menghukum manusia, membumi, hanguskan manusia dari bumi ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tapi luar biasa, dari sekian banyak orang ada satu yang Allah sangat perhatikan, yaitu cerita tentang Nuh. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam Kejadian pasal 6 dikatakan di dalam ayat yang ke-9, siapakah itu Nuh? Nuh adalah orang yang benar dan tidak tercela, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kisah ini sangat menarik, di mana Tuhan akan menghukum manusia dengan air bah. Tetapi satu keluarga, kita bisa melihat di sini bahwa Nuh adalah orang yang dipilih Tuhan, Nuh orang yang dikasih Tuhan, karena dia orang yang hidup benar, tidak bercacat celah, kemudian dia hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dari kehidupan Nuh ini kita bisa melihat dia bisa menyelamatkan keluarganya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, cerita menghukum manusia dengan air bah itu tidak main-main, tetapi luar biasanya Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar kisah yang sangat menarik, bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga kita, bagaimana kita bisa menyelamatkan anak-anak kita, bagaimana kita bisa membahagiakan perkawinan kita, supaya kita belajar hidup takut akan Tuhan. Terutama bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kita adalah sebagai kepala dalam rumah tangga, imam yang boleh menyelamatkan keluarga, yang boleh membagiankan keluarga, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan. Saya percaya ketika kita sebagai seorang kepala rumah tangga, maka keluarga kita akan diberkati. Keluarga kita akan menuju satu keluarga perkawinan yang harmonis, perkawinan diberkati sampai anak cucu, bahkan generasi kita, generasi yang diberkati. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kepada kita bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga. Itu tergantung dari kita sebagai seorang imam, kepala rumah tangga, tongkat pimpinan dalam keluarga. Saya percaya kalau Nuh bisa diselamatkan dari peristiwa air bah, nah saudara, saya percaya juga bapak-bapak yang dikasih Tuhan bisa menyelamatkan keluarga, artinya bisa membahagiakan keluarga. Ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita
bergaul dengan Tuhan, maka disitulah kita bisa menikmati bagaimana pertolongan Tuhan. Kiranya renungan harian ini menjadi berkat buat kita, untuk kita mengisi hari ini dengan hari yang sukacita, dengan hari yang bergembira. God bless you. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan, dengan peristiwa Nuh ini kami diingatkan supaya kami boleh belajar takut akan Tuhan, boleh belajar hidup benar di mata Tuhan. Ketika kami hidup benar di mata Tuhan, maka keluarga kami, anak-anak kami pasti diselamatkan, pasti diberkati. Bahkan generasi kami, generasi yang tidak akan minta-minta. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas. Kita tetap maju terus, tetap optimis. Setiap kali saya katakan tetap optimis, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jaga kesehatan supaya kita tetap luar biasa di mata Tuhan, tetap luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. God bless you. Tuhan memberkati.